Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan diambil dari Amsal 3 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah mempunyai teman yang tinggal di daerah pegunungan. Sewaktu saya main ke sana, orang tuanya bercerita tentang bagaimana mereka membangun rumah mereka di pegunungan itu. Tentu saja hal yang diperhatikan adalah pondasi bangunan, karena mereka berada di posisi atau daerah yang bisa jadi terkena bahaya longsor. Posisi mereka tidak strategis karena mereka ada di gunung. Tentu saja pondasi rumah yang akan mereka bangun itu harus kuat dan kokoh. Maka menarik sekali ketika saya diberi cerita oleh orang tua teman saya yang tinggal di pegunungan ini. Lalu dari cerita itu saya langsung berpikir, rumah adalah tempat perteduhan bagi setiap keluarga. Entah itu keluarga kecil maupun keluarga besar sekalipun. Ya, rumah adalah tempat perteduhan. Rumah adalah tempat perlindungan, tempat kita berbagi cerita, tempat kita sama-sama merasakan kesetiaan dan kasih, tempat kita saling mengungkapkan itu semua. Maka bicara tentang rumah artinya kita bicara tentang keluarga. Sampai di sini akhirnya saya berefleksi. Bagaimana bisa mempunyai keluarga yang kokoh dan kuat? Tentu saja ibarat rumah tadi, perlu ada pondasi yang kokoh dan kuat supaya keluarga itu bisa menjadi keluarga yang bahagia seturut dengan firman Tuhan. Tentu saja setiap orang yang menikah pasti ingin memiliki hubungan yang langgeng, penuh rasa bahagia dan sejahtera. Tetapi banyak realita di dunia ini selama masa pandemi khususnya. Kita melihat banyak hubungan yang retak dan roboh, tidak kokoh, bahkan hanya singkat sekali usianya. Seandainya kita membangun rumah dengan pondasi asal-asalan, maka rumah itu tidak bertahan lama. Sama halnya dengan pernikahan. Jika pernikahan dibangun dengan pondasi yang asal-asalan, pastilah hanya hubungan yang retak dan tidak bertahan lama. Maka di dalam firman Tuhan, Amsal 3 ayat 3 sampai 4 merupakan sebuah pesan yang sangat-sangat menolong kita sebagai keluarga yang telah dibentuk dan dipersatukan oleh Tuhan hingga saat ini. Bagi saya, kita bisa belajar apa itu pondasi yang kuat dan kokoh melalui bacaan Amsal ini. Ada dua kata yang penting. Bagaimana penulis Amsal mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ya, inilah pondasi keluarga, kasih dan setia yang harus kita jaga baik-baik sehingga tidak hilang dari diri kita. Sebegitu pentingnya sehingga dikatakan bahwa kita harus mengalungkannya pada leher dan menuliskannya dalam loh hati. Jika kita lakukan, maka kita akan melihat bahwa ada pengharapan yang datang bukan saja dari manusia, tetapi juga dari Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kasih dan setia merupakan sifat dasar Tuhan kita.
yang sangat-sangat menonjol. Kalau kita membaca seluruh isi Alkitab, maka kedua hal ini akan sangat terasa dalam hubungannya dengan kita. Manusia yang diciptakan seperti gambar Allah sendiri. Atas dasar kasih Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Dan atas dasar kesetiaan Tuhan kepada manusia bisa tergambar jelas dari janji-janji Tuhan yang sudah berumur ribuan tahun. Kesetiaan Tuhan dalam memberi pengampunan, pelepasan, pengharapan, damai sejahtera, pemulihan, dan berbagai berkat lainnya. Itu masih berlaku sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman nanti. Jadi saudaraku, jika dua sifat Tuhan yang paling menonjol adalah kasih dan kesetiaan, ini artinya kita pun diminta untuk memiliki power atau kekuatan ini, supaya kita menjadikan kedua hal itu untuk dasar, pondasi dalam hidup, terutama dalam membangun rumah tangga yang Tuhan percayakan pada kita. Selamat mengasihi, selamat hidup di dalam kesetiaan bagi keluarga kita.